Cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jojo apal? Jujur bang. Serika kat baju kita warna merah Dari ikut dari kam dari pakai baju merah apa merah aku. Gong si Facai. Gong si Pak Cai bang. Ya, selamat tahun baru kerbau menurut keyakinan teman-teman kita yang merayakan Imlek hari ini, Pak. Setuju. Iya. Kerbau logam katanya, kerbau logam. Kerbau logam. Ada yang bilang juga kerbau emas. Weh, lah nunggu lebih ngeri bayang-balku. Iya. Jadi pertama bujur ibas waktu dulu, Pal. Kita baca cakap-cakap sebentar saja. Banyak beredar di grup-grup WA, bahkan ada yang posting di Facebook bahwa ketetapan MK mengenai proses pilkada itu sementara kulihat tanggalnya 16 Februari akan diberikan keputusan. Apakah benar 16 Februari atau ada info yang baru, Impalku? Ya, bujur bang Pertua. Jadi sebenarnya maka kami ngikutin 2 kali sidang. Yap. MK. Besok adalah sidang yang ketiga. Oke. Jadi sesuai dengan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 oleh MK, maka besok itu adalah pengucapan putusan ketetapan berbagai 15-16. Tetapi artinya kalau aku lah pengacara bang, tapi si kutahnya maka besok itu adalah mungkin putusan sela bang. Putusan sela ini adalah bisa saja hakim menolak, hakim memutuskan untuk melakukan perhitungan maupun pemungutan suara ulang. Oke. Jadi kari disusul dengan jadwal sidang, maka setelah tanggal 15-16 ini untuk seluruh perkara ya, seluruh pilkada bukan hanya Karo saja, maka nanti ada lagi nanti lanjutan sidangnya. Tanggal 19 sampai tanggal 18 Maret adalah pemeriksaan persidangan lanjutan dan rapat konsultasi hakim. Lalu nanti pengucapan putusan ketetapan perkara ya, itu nanti tanggal 19 sampai 24 Maret. Jadi putusannya nanti itu adalah nanti di bulan Maret bang, tapi besok itu adalah pengucapan keputusan ketetapan sela saja. Kalau tidak kuat mungkin tidak lanjut gitu kan, mungkin ya. Akhirnya bukti dulu lah kuat nih dalam bukti tambahan nanti saksi piga ku sikurat bang, bisa saja nanti sidang lagi berikutnya lagi mana bukti-bukti dulu di nakal labu putusan sela dikala pembukutan ulang lika ngobias juga jadi mana bos sudah isi nakai bang, tapi besok memang sesuai dengan jadwalnya adalah penetapan keputusan oleh ketetapan ya. Jadi artinya pada tanggal 15 dan 16 Februari nanti disitulah diputuskan apakah kasus Pilkada Karo misalnya diteruskan ke persidangan atau dianggap bukti-bukti tidak sah dan diberhentikan. Bagaimana maksud Pak? Ada 3 satu lagi bang, bisa juga menyatakan bahwa ini yang kubaca dari berbagai data ya di internet ya, bisa juga dia mengatakan
oke, kan sudah ada informasi gitu ya. Saya juga nggak tahu. Ini bukan putusan final, Bang. Jadi dia bilang, oke, nah, silakan dilakukan pemungutan suara ulang di 3 kecamatan, ada beberapa kecamatan lah, 5 atau 10 gitu. Bisa juga. Nanti hasilnya dalam tempo 10 hari harus ada gitu ya. Lalu nanti dia tanggal, ini bukan hanya untuk Karo, untuk semua ya. Untuk semua untuk semua. Untuk Maret nanti baru dibilang, oke, perkara sidang ini setelah melakukan pemungutan ulang misalnya contohnya gitu ya, adalah yang menang ini. Bisa saja, Bang. Oke. Jadi Maret lah nanti keputusan akhirnya, apakah ulang atau tidak, atau juga bisa sekaligus sah atau tidak jadi bupati atau wali kota terpilih atau gubernur atau wakil gubernur terpilih. Ya. Oke. Atau juga besok pada apa namanya, kasus-kasus tertentu, gugatan tertentu, nggak hanya Karo, siapa saja bisa saja mengatakan bahwa bukti yang saya sampaikan kan sudah juga oleh KPU sama Bawaslu juga pengacaranya sudah juga melaporkan juga. Sudah juga tergugat dan penggugat sudah saling melaporkan. Dia bilang, oke, bukti Anda tidak cukup dan udah Anda berhenti. Bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Saya rasa seperti itu, Bang. Ya, ini aku labo pengacara, tapi suku baca bagai. Ya, jadi kalau begitu benar-benarlah kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk melakukan persidangan dengan sebaik mungkin, dan apapun nanti keputusannya itu kita terima sebagai keputusan yang terbaik dari Mahkamah Konstitusi kita yang sudah berusaha untuk berlaku seadil-adilnya bagi seluruh peserta pilkada di seluruh Indonesia. Mau bagaimana ini, Balko? Setuju, Bang. Jadi bahwa proses demokrasi pilkada atau pilpres ataupun pileg adalah bagian daripada rentetan proses demokrasi. Demokrasi. Demokrasi tersebut ya seharusnya memang dilakukan dengan cara-cara yang sudah terstruktur, yang terhormat dan sebagainya. Dan bila ada salah satu paslon atau siapapun yang merasa bahwa mereka adalah bagian daripada merasa tidak ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, saya kira tidak ada kejujuran atau akuntabilitas dalam proses itu, saya kira berhak mengajukan gugatan MK ke MK boleh deh. Jadi tidak adil, tidak jujur, tidak akuntabel, tidak demokratis, berhak mengajukan Tapi apakah menggugat pasti menang? Belum tentu. Belum tentu lah. Iya, betul. Tapi minimum yang sudah merasa diri menang juga belum tentu juga dia menang nanti gitu kan. Betul, Pak. Betul sekali. Saya kira hari ini kita diskusi menyatakan bahwa sebagai warga negara, sebagai peserta, kita harus tetap resana arih takrina guna membangun Karo yang baik. Itu dia, Pak. Itu dia. Saling menyerang, saling menyalahkan, saling merasa paling jangan. Iya. Bagi kita diskusi kita selama ini, Balku, walau bagaimanapun kita sesama Karo ini pasti masih mempunyai ikatan persaudaraan, dan sebenarnya hati kita seperti kami bilang tadi adalah ingin membangun Karo. Ya, toh dalam prosesnya ada seperti ini, ada merasa bahwa kurang begini. Saya kira sebagai manusia dimanapun yang ada di muka bumi ini, itu wajarlah seperti itu ya. Ada wajar seperti itu, dan kita syukur kepada bangsa kita ini yang sudah memberikan wadah Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Nah, Impalku, kalau kita lihat sejarah, kalau aku tidak salah ya, kalau tidak sejarah pilkada Karo lah, baru kali ini perselisihan tanda petik ya, pilkada itu sampai ke MK. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin aku yang salah. Ya, dalam wacana mau dibawa ada, tapi sampai di MK itu saya kira baru kali ini, ya. Baru kali ini. Ini yang kupahami. Nah, makanya aku bertanya ini bukan lagi hanya sebagai peserta pilkada kemarin, tapi sebagai orang Karo yang punya hati terhadap perkembangan Karo. Itu sama kita Balku diskusi kita selama ini. Nah, bagaimana kamu melihat ini? Apakah kamu setuju bahwa rakyat Karo sebenarnya sekarang ini sudah menginginkan praktek pilkada yang lebih jujur, lebih transparan, lebih accountable dari yang sebelum-sebelumnya. Apakah kamu setuju seperti itu, Pak? Silakan.
Terima kasih Bang Pertua. Kami kira beberapa tahun lalu 2010, 2015 saya nggak tahu detailnya, tapi apakah yang ada menggugat kami tapi di proses aku benar kami bilang detailnya saya nggak tahu. Tapi memang ada yang membawa ke MK jadi pertanyaan kami tadi adalah saya kira masyarakat Karo adalah masyarakat yang cerdas. Kita sudah 1 juta orang, banyak yang merantau, banyak juga yang sudah sudah banyak menerima berbagai perkembangan di daerah lain, di mana kabupaten lain. Kemudian juga ada yang keluar negeri juga mungkin. Jadi harapan-harapan bagaimana Karo 50 tahun yang lalu, 30 tahun lalu, Karo sekarang, Karo masa datang, itu adalah tanggung jawab daripada kita semua yang punya darah historis sebagai orang Karo. Jadi tanggung jawab kita sudah gini. Jadi kekelengan sirbanca kita bagaimana Jadi kalau kita menjadi peserta calon kabupaten sebenarnya kalau hanya mencari uang, mencari jabatan sebenarnya sia-sia. Kami rasa sia-sia, saya kira. Anak keputusan PKRI Labu Muhammad membantu. Tapi kalau kita mau melayani, mau membangun dengan sungguh-sungguh, saya kira siapapun nanti terpilih kita harus hormati Tapi dengan konsep mau melayani, mau berkorban, mau berbagi untuk kemajuan Karo ke depan, kita harus hormati dan kita dukung semua. Siapapun nanti yang terpilih hasil daripada MK nanti begitu ya. Jadi akap kami kemuliaan itu atau orang barat misalkan honor kehormatan itu lebih penting dibandingkan betul. Kita berapa tahun lah cuman Bang. Apa yang mau kita bawa nanti? Nggak ada. Kita udah melihat bagaimana banyak orang-orang kaya, orang terkenal, orang yang luar biasa punya jabatan semuanya juga berpulang. Tapi kalau kita kekelengan Siban jadi malas ibas kita bangun Karo akap kami PKRI terpilih remajuna kari tanah Karo Bang. Iya itu begitulah seharusnya Pak. Jadi sedikit ku elaborasi apa yang kamu katakan tadi. Dulu kita tahu, saya juga mencatat siapa mendagri yang paling hebat, siapa menlu yang paling hebat, siapa anggota DPR yang paling hebat, bahkan siapa panglima yang paling hebat dan seterusnya. Tapi begitu mereka lewat, masanya lewat. Apakah masih ada memori tentang mereka itu di dalam diri kita sekarang ini? Tidak ada, Pak. Dan mungkin secara personal mereka dapat banyak. Tapi ada seorang misalnya Balku, Hairil Anwar, seorang sastrawan kita, usianya hanya 27 tahun. Hanya 27 tahun. Tapi aku yakin sekali, ingatan terhadap Hairil Anwar itu akan tetap ada. Kenapa? Karena seperti yang kamu bilang tadi, dia itu meskipun usianya singkat, tapi dia melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa dia lakukan ketika dia hidup. Dan akhirnya kita menghargai. Selalu dengan rasa bangga. Kita kutip penggalan dari puisinya itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi misalnya itu. Aku ingin hidup 1000 tahun. Begitu kita sebutkan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ingatan kita langsung pada Hairil Anwar. Dan kita bersyukur sekali bahwa bangsa ini punya seorang Hairil Anwar yang usianya hanya 27 tahun, Balku. Buat apa seorang politikus, seorang pengusaha, seorang orang hebat berusia sampai 80 tahun, 90 tahun, tapi begitu dia pass away, ingatan terhadap dia itu udah tidak ada lagi. Jadi aku sangat setuju dan sangat menggarisbawahi dengan apa yang kamu bilang. Jadi kalau begitu, Impalku, apapun nanti hasilnya di MK ini, toh akan terpilih bisa pasangan nomor 5, bisa juga nanti pasangan nomor 1, bisa juga dari pasangan nomor 3. Tapi siapapun nanti pasangan-pasangan ini yang akan memerintah, yang akan memerintah. Saat ini memang pemenangnya itu pasangan nomor 5, Balku ya. Oke, itu keuntungan bagi dia pribadi sudah ada. Tapi bagaimana kita sebenarnya dari peristiwa ini, rangkaian peristiwa ini, ada maknanya bagi orang Karo itu, Balku. Ada nilai tambah bagi orang Karo itu. Ini bagaimana persepsi dalam hal ini, Pak? Ya, terima kasih, Bang. Jadi beberapa waktu ini saya karena COVID ini banyak baca buku lagi ya, buku-buku lama. Ada bagus, Pak. Buku outliner namanya. Banyak peristiwa atau sejarah membuktikan memang kita harus banyak belajar, Bang. Banyak belajar terus, jangan pernah berhenti belajar bahwa pada intinya kita ini mau mengejar hasil saja tanpa melihat proses atau mengejar hasil tapi melihat prosesnya itu paling penting. Iya. Jadi betul banyak orang
hasilnya bagai, gua ke prosesnya laporan menukuran bagai. Nah, di kuakat Nina, di Kuhandai, seperti kata Butan itu bahwa proses juga penting begitu loh. Karena proses inilah kita belajar bagaimana meningkatkan kualitas, kontinuitas dan juga ada apa yang kita wariskan. Jadi betul sekali. Menang saja kita lihat banyak ada kejuaraan-kejuaraan gitu ya, olimpiade atau apa. Kalau dia tidak jujur mendapatkan kejuaraan medali itu, bisa digugat kembali gitu ya, bisa digugat kembali. Nah, saya kira nilai-nilai itulah yang perlu kita tanamkan sebagai suatu suku yang bermartabat, suku Karo, suku pejuang gitu ya, yang kita punya pahlawan nasional gitu ya, yang punya makam pahlawan di tanah Karo yang luar biasa sekali. Jadi luar biasa. Ini dibentuk dari satu semangat patriotisme itu yang kita tanamkan waktu kita kampanye dulu, Bang. Patriotisme, punya keunggulan, percaya diri, perantau gitu ya. Apakah dulu kita pelaut yang mulung gitu loh. Kalau kita petani-petani yang punya harga diri gitu loh. Ini yang kita kan mayoritas Kabupaten Karo petani. Apakah saat ini petani punya harga diri gitu kan? Apakah petani bahasa Jawanya diwongkan, dimanusiakan begitu. Ya, ini hal-hal ini kan. Apakah pedagang dimanusiakan yang jualan di pasar dan sebagainya? Apakah rakyat biasa ngurus untuk pemerintahan dimanusiakan begitu. Ini yang perlu kita bangun ke depan, Bang, sehingga anak cucu kita nanti, anak kemputa pagi merasakan bahwa oh iya, dulu generasi saya ini bekerja untuk pembangunan Karo. Kita lihat, kita harapkanlah nanti ada hasil yang bagus, Bang, karena kita lihat bahwa berbagai daerah-daerah kabupaten kota yang lainnya sudah maju luar biasa sekali, Bang, terstruktur sekali dan betul sekali. Dan ya saya nggak bilang yang selama ini tidak bagus ya, mungkin sudah bagus. Kalau yang kurang bagus kita perbaiki gitu ya. Betul. Yang sudah kita bagus harus objektif kan? Kita harus objektif. Iya, betul. Bilang semuanya nggak bagus, tapi biarlah rakyat yang menilai apakah selama puluhan tahun ini Kabupaten Karo maju atau tidak gitu, kegelapan atau tidak. Nah, tapi kita tidak bisa membenci kegelapan, tapi kita harus menjadi terang. Kata Martin Luther, benci tidak pernah menghasilkan perbaikan, tapi kita mau menjadi terang. Itulah kata Martin Luther, Jadi itu kami, saya kira masyarakat sudah ke depan nanti akan makin cerdas ya. 2024 sudah dekat lagi gitu ya. Siapkan anak-anak muda, justru kita dorong ini, Bang, untuk mau tumbuh hidup jujur lah. Prosesnya harus baik dulu gitu loh. Supaya pembangunan di Kabupaten Karo dan lain-lain juga semakin berkembang. Impalku, si terakhir pertanyaan Kuman Badu, Begenda. Saya diskusi dengan beberapa orang teman. Kemarin ada 5 pasang, ya, 5 pasang calon bupati dan wakil bupati, dan ada 10 orang lah. Dari 10 orang itu, sama Impal kita Cuaca Bangun itu termasuk generasi Karo yang sukses di perantauan. Sukses di perantauan. Aku kembali ke kamu. Aku kenal kamu sebagai orang yang sukses. Di karir lu kamu sukses. Di kehidupan pribadi lu kamu sukses. Di kehidupan personal lu, di keluarga kamu sukses. Dan ketika ku pahami juga itu garis hidup lu, Imbalku. Kesuksesan lu itu tidak datang tiba-tiba. Aku tahu kamu itu mungkin sama kita atau sedikit kamu lebih tinggi. Orang tua kita itu adalah orang tua yang kehidupan ekonominya pas-pasan. Setuju, Bang, setuju. Kita berjuang di perantauan ini. Kamu di Jakarta, kamu di Bandung, aku di Bogor. Dan sekarang kamu ini sebenarnya kalau hanya untuk kehidupan mapan kelas menengah Indonesia, kita masuk di situ. Kita masuk di situ. Yang aku sangat apresiasi adalah ketika kamu mau mencalonkan diri kembali ke Karo untuk mengabdi. Ya, dengan satu niat psikoter, kami ingin belajar. Dan yang kedua, kuikuti bahwa kamu konsisten dengan prinsip itu bahwa melakukan kejujuran, proses tadi kamu bilang tadi. Nah, akumulasi dari yang kamu lakukan ini semuanya, menurut aku, Impalku, menang atau tidak menang nanti, kamu sudah menorehkan sesuatu yang sangat bagus untuk kita kelak Karo. Bahwa ada pesan lu yang kutangkap di situ yang perlu kita suarakan. Sesukses apapun orang Karo itu dimanapun di mancanegara ini, ayo jangan lupakan tanah Karo.
Jangan lupa kata kau, datanglah dengan segudang ide-Mu, datanglah dengan segudang gagasan-Mu, datanglah dengan membawa semua akses-Mu, kekayaan itu, aset-Mu. Tetapi ingat, ketika kamu sampai di situ, pahami, jangan ikut-ikutan untuk melakukan yang tidak sesuai dengan prinsip-Mu hanya demi semua kemenangan. Sebenarnya itu yang kulihat dengan Kampal, maka aku pun setuju dan aku juga optimis Simpalku bahwa ya apapun nanti hasil pilkada 2020 ini kita terima, tapi ke depan aku punya semacam optimisme karena kecerahan yang sudah kami timbulkan di Simpalku bahwa Karo pasti akan lebih baik. Amin. Karo pasti akan lebih baik. Apalagi kalau kita yang generasi setengah tua atau sudah tua ini, seperti kami bilang tadi, mampu menggugah anak-anak kita, mampu menggugah adik-adik kita yang lebih muda, yang lebih cerdas, yang kualifikasinya internasional, tapi mau membangun lokal. Mau membangun Tanah Karo itu sebagai ingan pusung tandabu, sebagai kota kelahiran kita, sebagai sumber primordialisme kita yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Itu pandanganku, Ibalku. Bagaimana pandanganmu? Ya, setuju kalau Bang. Aku nggak merantau 30 tahun Bang, tahun 90. Yep. Dan saya sudah mengalami bahasa Karo, bahasa Indonesia. Saya sudah mengalami bagaimana merantau, numpang rumah orang, bagaimana dibantu orang, dibantu teman, dibantu orang Karo di perjalanan tahun ini sudah saya rasakan, saling membantu begitu. Jadi bergaul, bertemu di pelayanan di gereja. Saya kira apa kita hari ini dengan kerendahan hati kami sampaikan ini adalah anugerah Tuhan. Sukses kami bilang tadi, terima kasih Bang, setuna kami kita nggak bawa sukses. Nah, cuman secara kehidupan mungkin lanai bawa kita asaman bias bagaimana kira. Tapi aku mengerti maksud Abang dari segi kita berjuang sampai hari ini kita bersyukur sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Amin. Nah, jadi harapan kita bahwa kita sudah mempelajari Bang, mengapa Mesir, negara yang bangsa yang luar biasa dari zaman perjanjian lama, saat ini menjadi negara miskin. Iya, benar. Nah, Yunani yang dulunya banyak ahli-ahli filsafat, betul. Aristoteles, Socrates, filsafat di sana, sekarang menjadi negara miskin. Mengapa seperti itu? Nah, banyak negara-negara yang lain, yang bangsa-bangsa yang lain yang sudah terkenal dari ribuan tahun, tapi sekarang ada yang musnah. Ada yang musnah. Kenapa seperti itu? Iya, betul. Kenapa seperti itu gitu ya? Uni Soviet dulu kan, sekarang juga sebagian banyak negara-negara kita sudah pelajari sejarah itu. Jadi saya kira kembali semua adalah ketika saya pelajari bahwa kita harus produktivitas kita harus ada gitu loh. Kualitas kita harus unggul terus gitu loh. Kita nggak bisa bangga dengan masa lalu. Kita nggak bisa dengan bangga hari ini. Kita harus bangga dengan masa depan kita. Bagaimana anak cucu kita nanti harus lebih baik dari hari ini gitu loh. Kita harus bersatu semua. Ini yang pesan Abang tadi yang kami ingat sekali bahwa kalau hari ini saya atau kita sudah merasakan anugerah Tuhan, uga pagi, anak kemputa pagi, dak naka kemalaman nate ras dibatei bagai. Dak naka kari kemajuan kari yang tinggal di kampung-kampung, merantau nanti dia bisa lagi ke sekolah di Jawa ini atau di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, apalagi di era digital ini. Bacika kari bisa dirasakannya pertolongan sama orang Karo gitu. Saya pribadi saya rasakan sekali pertolongan Karo. Jadi seperti aku pun jadi ke depan ke wakil bupati Bang karena pertolongan Tuhan dari teman-teman semua mendukung ya diaspora begitu. Jadi maksud saya inilah harapan kita sebenarnya membangun lentera Bang, membangun lampu gitu ya supaya anak-anak orang Karo itu dimanapun berada dia punya pengharapan bahwa dia adalah suku yang terpilih gitu ya, suku yang harus memberikan garam dan terang di tengah dunia ini dimanapun dia berada begitu. Itu yang kita pelajari sama-sama Bang dalam pelayanan. Jadi kita ada maksud yang lain Bang untuk menonjolkan diri, merasa lebih ini tidak Bang, hanya mau mengabdi dan merasakan apa yang kita peroleh sedikit pengetahuan, ilmu dan mau membangun. Ingin Bang. Jadi kita pun masih optimis ya hasil pilkada nanti. Mungkin kalau Tuhan izinkan ya puji Tuhan ya kita menang. Tapi kalau tidak izinkan ya haleluya, Betul. Ini Balku. Apapun situasinya, apapun nanti keputusannya, itu ya kita tetap terima dengan sikap positif dan rasa bersyukur. Namun juga sekecil apapun itu, peluang kita untuk menang itu tetap bisa diberkati oleh Tuhan, Pak. Ya, meskipun 100 orang berkata tidak mungkin menang,
Tapi ya masih ada kemungkinan yang lain dan itu bisa saja terjadi. Bujur belalai Balku terakhir tolong pesan duman generasi muda Karo Balku dimanapun dia berada supaya tetap seperti kamu, seperti aku, seperti kita semuanya, tetap rasa cinta kita pada tanah Karo itu bisa kita pertahankan. Jadi tolong pesan untuk generasi muda Karo yang saat ini ada di mana-mana. Dan prestasi-prestasi mereka itu dari satu sisi, dari studi misalnya, itu bagus sekali. Dari Indonesian Idol Imbalku, wah itu luar biasa. Ada 2 putri Karo saat ini yang masuk ke babak 10 besar. Dan memang pada minggu ini, Femila Berusin Mukaban itu sudah keluar, nggak apa-apa. Tapi masih ada 1 orang lagi yang ya orang tuanya, ayahnya dari Pancur Batu, tapi ibunya memang asli orang Mojang Priangan. Gitu ya, tapi kan kita bangga juga sebagai orang Karo. Ini sebagai gambaran, dan saya yakin sekali masih banyak orang Karo, orang muda Karo yang berprestasi yang sangat luar biasa di seluruh tempat di mana pun mereka berada. Tolong pesan kepada mereka Balku sebagai penutup percakapan kita ini. Silakan Balku, ya silakan. Ya, sorry Bang. Nah. Man kita kira kalak Karo Sirulo, ijape kita ringan. Man kam orang tua kami, semahamat kam kalak Karo, sesepuh Karo atau siapapun itu, siamati kami, ajar-ajarin dulu kami, anak du. Bagi peman agi-agi kami, ras anak-anak kami kerina, ijape kita ringan. Saya ingat ada seorang berkulit hitam, ya, seorang pendeta yang tidak dianggap di Amerika, yang orang yang biasa pada waktu itu ya tahun 60-an, namanya Martin Luther King Junior, ya, orang kulit hitam, pendeta tidak dianggap lagi. Tapi dia membuat suatu perubahan di Amerika sampai hari ini. Dia bilang bahwa kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Benci tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Harapan kami, Man Banta Krina Kalak Karo Sirulo, mari kita mencintai kita sebagai suku Karo. Apapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, apapun sekarang kondisi kita di masa COVID seperti ini, teruslah bersyukur sama Tuhan, dan cinta Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita sementara di dunia ini, selama masih ada waktu, menjadi yang terbaik lah, dimanapun kita berada. Kalau kamu sebagai mahasiswa, menjadi mahasiswa yang terbaik. Kamu sebagai pedagang yang terbaik. Kamu sebagai anak SMA, anak sekolah, menjadi anak sekolah yang terbaik. Kamu si Kujuma, menjadi petani yang baik lah. Kamu si promotor, menjadi promotor yang baik. Akap kami nilai-nilai si Sadaida, adi si silakokan, maka orang-orang Karo 100 tahun ke depan akan tetap ada dan tetap jaya dan berharga di mata Tuhan. Bujur rasma juah Man Banta Krina. Bujur juah Imbalku, satu pesan yang sangat powerful sekali dan perlu didengar oleh semua orang Karo dan dijadikan sebagai sebuah prinsip dalam hidup ini. Bujur Imbalku, sampai jumpa. Teman-teman kasih merayakan sekalian katakan Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Bujur juah, Bang. Ya. Jujur Balku, ya. Sampai jumpa. Ya. Ya. Okay.